Halo guys, ketemu lagi sama gua Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang jurusan kuliah 7 orang terkaya di Indonesia. Siapa sih di sini yang nggak mau jadi orang kaya? Kalau gue sih mau banget lah ya. Ya kali mau hidup susah. Hehehe. Di Indonesia sendiri banyak nih orang-orang yang memiliki kekayaan berlimpah ruah guys. Bahkan gak sedikit dari mereka yang masuk dalam jajaran orang top terkaya di dunia. Hampir menyeimbangi para orang kaya seperti Mark Zuckerberg, Bill Gates, dan yang lain-lainnya. Oh iya, menjadi orang kaya yang sukses itu gak instan ya guys. Tentu aja didapatkan dengan kerja keras dan proses yang panjang. Kecuali kalian dilahirkan oleh ayah sultan. Hehe. Pundi-pundi rupiah yang didapatkan oleh orang-orang kaya di Indonesia ini tentunya dari kerajaan bisnisnya. Nah, dibalik itu semua, kira-kira orang-orang ini memiliki latar belakang pendidikan apa aja sih? Dan mereka berkuliah di jurusan dan kampus mana? Buat kamu yang udah penasaran kira-kira latar belakang pendidikan orang kaya ini apa aja, pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. So, let's go! Oke, kita mulai dari peringkat 7 dulu ya. Ada Pak Theodor Permadi Rahmat atau yang biasa kita kenal dengan Bapak TP Rahmat. Jadi Pak Theodor ini merupakan alumnus dari Institut Teknologi Bandung guys, di jurusan Teknik Mesin. Nah, beliau ini pemimpin dari Grup Astra. Kalian tahu kan Grup Astra? Nah, Grup Astra ini adalah perusahaan yang didirikan oleh pamannya, William Suryajaya. PT Internasional Tbk merupakan perusahaan di Indonesia yang berbasis 7 segmen usaha. Ya, walaupun kita tahu yang utamanya itu di bidang otomotif, kayak menyediakan mobil untuk kalian-kalian, motor, suku cadangnya, dan segala macamnya. Tapi punya segmen usaha lain juga, seperti jasa keuangan, alat berat, pertambangan, agribisnis, infrastruktur, logistik, serta teknologi informasi dan properti. Nah, beliau masuk dalam jajaran orang terkaya ke-10 di Indonesia guys, dengan memiliki kekayaan bersih mencapai 1,8 miliar USD atau setara dengan 25,7 triliun rupiah guys. Nah, banyak banget kan tuh uangnya. Ya gimana enggak? Siapa sih dari kalian yang nggak punya produk dia? Orang produknya dibeli sama seluruh masyarakat Indonesia. Ya gak? Ya gak? Nomor 6 atau peringkat 6 nih sekarang ada Pak Martua Sitorus atau biasa dikenal dengan sebutan Tio Seng Hap, yaitu adalah seorang pengusaha kelapa sawit nih guys. Beliau dengan teman karibnya Kwok Hon Hong mendirikan perusahaan Wilmar Internasional yang bergerak di bidang perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit. Nah, beliau ini berkuliah di Universitas HKBP Nomen Sense Medan dengan jurusan ekonomi. Wah, sesuai ya, jadi bisnismen ambil jurusannya ekonomi. Nah, kalian tahu gak sih kalau produsen gula Wilmar International Limited ini adalah grup perusahaan agribisnis di Singapura yang didirikan pada tahun 1991. Namun sekarang beliau telah hengkang dari perusahaan tersebut dan kini Raja Minyak dari Tanah Batak itu fokus pada perusahaan barunya yang bernama Gama Plantation. Usaha yang bergerak di bidang properti dan mampu membangun Gama Tower yang merupakan bangunan tertinggi di Indonesia setinggi 288,6 meter. Wah, tinggi banget ya guys. Pak Martua menduduki posisi ke-9 dengan memiliki kekayaan bersih sebesar 2 miliar USD atau setara dengan 28,8 triliun rupiah guys. Wah, gila. Banyak banget ya. Itu kalau buat beli Kinder Joy dapat berapa ya? Nomor 5 atau peringkat 5 nih ada Pak Chairul Tanjung, mantan Menteri Perekonomian nih guys. Dikenal juga sebagai pengusaha sukses yang memimpin Citicorp. Beliau berkuliah di Universitas Indonesia dengan mengambil jurusan kedokteran gigi. Wah, nggak nyambung ya jurusannya sama pekerjaannya sekarang. Tapi yang penting tetap sukses. Nah, sebenarnya apa sih itu Citicorp? Gue jelasin dikit deh. PT City Corpora atau lebih dikenal dengan Citicorp merupakan kelompok perusahaan yang dimiliki oleh Pak Chairul Tanjung yang didirikan sejak tahun 1987 guys. Dan Citicorp ini membawahi beberapa anak perusahaan seperti Transcorp, Bank Mega, jaringan supermarket ya, terus juga hotel dan masih banyak lainnya. Bapak Chairul Tanjung juga menjadi seorang penulis loh guys. Beliau memiliki banyak karya yang cukup luar biasa. Salah satunya
Chairul Tanjung si anak singkong. Wah, keren banget tuh gue baca. Chairul Tanjung menduduki posisi kelima orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 3,9 triliun USD atau sekitar 56,1 triliun rupiah, guys. Waduh, banyak banget ya. Jadi rasa ingin menjadi Putri Tanjung. Enggak, bercanda, guys. Nomor 6 atau peringkat 6 nih, ada Bapak Dr. Benjamin Setiawan. Nah, beliau ini berkuliah di Universitas Indonesia mengambil jurusan kedokteran. Makanya namanya Dr. Benjamin. Nah, dikenal juga sebagai Dr. Ben. Beliau seorang pengusaha asal Indonesia. Bersama 6 saudaranya, ia mendirikan PT Kalbe Farma yang bergerak di bidang farmasi yang berkembang sekarang menjadi Kalbe Group. Corporate yang lebih besar lagi nih, guys. Kalau perusahaan ini memang udah nggak asing lagi ya buat kita semua. Mungkin obat-obatan, vaksin COVID-19 yang kalian tahu itu semua keluaran dari PT Kalbe. PT Kalbe Farma Tbk merupakan perusahaan internasional yang memproduksi farmasi, suplemen, nutrisi, layanan kesehatan yang bermarkas semuanya di Jakarta, Indonesia. Kekayaan dari Bapak Benjamin Setiawan mencapai 4,1 miliar USD atau setara dengan 58,5 triliun rupiah, guys. Wah, keren banget kan? Ini kalau sakit Bapak Benjamin gak bawa ke rumah sakit kali ya. Langsung ditanganin perusahaan dengan dokter-dokter kualitas tinggi. Nomor 3 atau peringkat 3 nih, ada Bapak Jogi Hendra Atmaja. Setelah menamatkan sekolah menengah atas, beliau kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Ya, kalian tahu lah ya, kampus tragedi 98 itu. Setelah lulus dari sana, Pak Jogi Hendra Atmaja bersama beberapa teman karibnya mendirikan PT Mayora Indah pada tanggal 17 Februari 1977 di Jakarta. Perusahaan Mayora yang mereka dirikan memproduksi makanan ringan yang menjadi andalan utama perusahaan tersebut. Pabrik pertamanya didirikan di Tangerang. Sejak berdirinya Mayora, Jogi Hendra Atmaja sudah menjabat sebagai komisaris utama di perusahaan Mayora. Makanya deh tuh cepat kaya. Nah, salah satu produk-produk Mayora ada Better, Malkis Roma, Beng Beng, dan masih banyak lagi. Ya, kalian tahu lah ya dan familiar dengan produk-produk itu. Beliau mempunyai kekayaan mencapai 4,3 miliar USD atau setara sekitar 61 triliun rupiah. Wah, banyak banget kan? Kayaknya nggak bakal habis-habis tuh hartanya buat beli beng-beng ya gak? Better. Jadi anaknya enak kalau jajan tinggal ambil di perusahaan. Nah, di posisi kedua nih guys, peringkat orang terkaya di Indonesia ada Bapak Bambang Mikel Hartono. Ya, kalian udah kenal lah ya dengan saudaranya juga nanti Robert Budi Hartono. Dia adalah orang-orang yang menempati posisi pertama dan kedua orang terkaya di Indonesia. Nah, beliau ini berkuliah di Universitas Diponegoro mengambil jurusan ekonomi. Jadi cukup sesuai dengan bisnis-bisnis dia yang menggurita ya, kerajaan bisnisnya. Pak Bambang Mikel Hartono merupakan seorang atlet juga nih guys, atlet bridge yang pernah mewakili Indonesia tampil berlaga di cabang internasional guys. Dan Pak Bambang ini adalah pemilik dari perusahaan Jarum ya, kalian tahu ya kan, dan juga pemilik dari perusahaan Politron. Nah, kalian yang punya elektronik nih pasti tahu ya. Kekayaan dari Bapak Bambang Mikel Hartono ini mencapai 19,1 miliar USD atau sekitar 273 triliun rupiah guys. Ya, beda tipis dengan saudaranya nanti yang di peringkat pertama. Wah, kaya banget dah ini pokoknya ya. Kalian ada yang punya kulkas merek Politron? Nah, berarti kalian menyumbang kekayaan untuk Bapak Mikel Hartono ini. Hehe. Dan peringkat nomor 1 nih, orang terkaya di Indonesia. Sebenarnya sama aja kayak peringkat kedua tadi. Ini saudaraan, yaitu Bapak Robert Budi Hartono. Saudaranya dari Bapak Mikel Hartono. Keluarga Hartono bersaudara. Nah, beliau ini sempat berkuliah di Universitas Diponegoro, Undip, Semarang, Jawa Tengah, mengambil jurusan ekonomi. Pak Robert Budi Hartono atau yang memiliki nama Oe Hui Chong, ya sorry kalau salah penyebutan, ia merupakan anak kedua dari pendiri perusahaan Jarum yaitu Oe Hui Kwan, yang akhirnya menjadi penerus pemilik dari PT Jarum itu bersama Mikel Hartono tadi. Ya, PT Jarum adalah sebuah perusahaan rokok terbesar keempat di Indonesia yang berkantor pusat di Kudus, Jawa Tengah. PT Jarum merupakan induk dari Jarum Group yang dimana membawahi banyak bisnis lagi nih di bawahnya.
yang dikelola oleh keluarga Hartono. Dan gak tanggung-tanggung guys, kekayaan beliau mencapai 19,9 miliar USD atau sekitar 283 triliun rupiah. Lebih banyak sedikit daripada saudaranya tadi, Michael Hartono. Wah, gila-gila, banyak banget ya. Kebayang gak sih lu itu bayar pajaknya ke negara berapa? Pasti banyak banget dan berkontribusi besar terhadap perkembangan Indonesia. Hehehe. Para perokok, kalian sangat membuat bapak-bapak kaya ini semakin kaya. Hehehe. Nah, jadi itulah guys beberapa orang-orang terkaya di Indonesia dengan latar belakang pendidikannya. Gimana? Kekayaannya udah cukup wow atau masih biasa aja? Masih ada yang lebih kaya lagi? Ya lu komen aja lah di kolom komentar kan. Raja Arab, raja siapa gitu yang lebih kaya, komen gitu ya. Di sini membuktikan bahwa latar belakang pendidikan tidak selalu harus selaras dengan pekerjaannya. Dan kuliah di mana aja, yang pasti kalian juga punya kemungkinan menjadi orang terkaya seperti bapak-bapak ini selagi kalian masih mau berusaha, kerja keras dan punya tekad tentunya. Ya, gua sih doa aja untuk kalian semua ya. So, segitu aja video kali ini. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gue sih berharap bisa nih jadi anak dari bapak-bapak ini. Hehehe.